Yang satu bagaimana penilaian orang, yang kedua hidup bagaimana penilaian Allah. Paham gak kira-kira? Asal menurut Allah baik kerjain, asal menurut Allah jelek tinggalin. Hidup begitu tenang. Hidup kalau udah ikut penilaian orang capek, pasti ketemu kurangnya. Ya, Luqmanul Hakim pernah ngajak anaknya ke pasar. Kata Sayyidina Luqmanul Hakim, ayo kita pergi ke pasar. Pergi ke pasar naik keledai, Pak. Ya, bapaknya di atas keledai, anaknya nuntun. Kata orang di pasar apa? Aki-aki kagak ada sayang-sayangnya sama anaknya. Bapaknya naik, anaknya suruh nuntun. Bapaknya denger, bapaknya turun dari keledai. Kata Luqmanul Hakim sama anaknya, gantian lu naik, gua turun. Pas anaknya naik, kata orang di pasar apa? Bocah gak ada pikirannya, bapaknya yang tua suruh nuntun. Anaknya naik. Dengar juga tuh bapaknya, naik berdua. Dua-duanya naik di atas keledai. Kata orang di pasar apa? Nah kagak sekalian ini 3. 2 lu naikin gak bakal ada 3. Ini sekalian itu namanya tumpuk 3. Luti bonceng 3 tuh. Ya, kejem banget tuh kedua keledai atu ditaikin berdua. Kata orang di pasar, bapaknya yang naik salah, anak naik salah, dua-duanya taikin. Kata orang apa? Tega bener sama keledai. Kagak sekalian aja lu taikin bertiga. Nggak cuma berdua. Terus salah lagi aja ya. Turun dua-duanya, kagak ada yang di atas keledai. Dua-duanya tuntut ke apa kata orang di pasar? Leblokan banget bapak sama anak. Ada keledai kagak ditaikin. Udah coba dah. Parah banget ya. Kata Luqmanul Hakim apa? Sekarang lu udah lihat kan? Begini hidup kalau pengen penilaian orang. Itu Luqmanul Hakim ngajarin anaknya dari bocah. Karena bapak udah ngasih lihat ya, begini nih hidup kalau nyari ngandelin orang. Hidup ngikutin penilaian orang. Hidup ngikutin penilaian orang tuh mulainya ngarep ke dia. Karena kita ngarep ke dia, kita hidup bagaimana dia gitu. Ngandel, ya. Kagak ada yang ngarep ke makhluk kecuali kecewa. Pasti kecewa. Ya, kayak orang kondangan nih, ya. Misal kita kasih kondangan orang kaya kan, aku tuh tebel ya. 20.000. Hah? Ya Allah masih kecil banget, jadinya kecewa. Makanya jangan sampai ngarep. Nah, itu ngerasa nikmat datangnya dari orang lain. Atau ngerasa nikmat itu muncul dari diri sendiri, berasanya bukan dari Allah, bukan dari orang. Munculnya ujub, munculnya bangga dirinya, munculnya jadinya ujub. Kalau udah ujub, udah merasa punya nikmat, merasa bisa sholat, merasa bisa baca Quran, merasa punya harta, merasa punya ganda, merasa punya ilmu, itu namanya ujub. Perasaan itu mengakibatkan mengukur nikmat orang lain, jadi ngebandingin. Ya, si Anu sibuk gua, ya aliman gua, aliman gua udah ngomong gitu, maaf ya bukan sombong, pakai bukan sombong ngomongnya, maaf ya bukan sombong, nah itu sombong. Orang kalau udah ujub, cirinya ngukur. Udah kayak tanah tuh nikmat diukur-ukurin. Ya, orang ngukur nikmat efeknya 2. Kalau kagak hasud, sombong. Kalau kalah dia hasud, kalau menang dia sombong. Satu, saya cepet-cepet ini. Ya. Yang kedua, orang gak bisa bersyukur kalau kagak ada hal itu di mana keadaan hati redho dan ikhlas dengan kecil dan besarnya nikmat Allah. Hari ini dikasih makan tempe doang, nerima. Hidup berumah tangga kagak pernah punya mobil, terima. Hidup segitu lamanya gak pernah ngalamin punya duit banyak, terima. Asal udah mulai redho aja sama pemberian Allah, munculnya syukur. Nah orang kagak bisa redho nih, asal dibagi sama Allah kurang rasanya. Nerima gaji 700 kurang, nerima gaji 800 kurang, nerima gaji 80 juta kurang. Orang kalau duit kecil gak cukup, gede gak bakal cukup. Rumus semua. Saya kasih tahu, orang punya duit
sedikit nggak bisa nyukupin kebutuhannya, maka punya gaji banyak nggak bisa nyukupin kebutuhan. Apa? Habis ngeladenin nafsunya, habis cuma ngeladenin nafsu. Ya, jadi dia dulu gajian 800 kurang, gajian 4 juta kurang, gajian 4 juta kurang, 40 juta kurang. Ya, yang enak mah orang diem, punya diem, nggak punya diem, redo aja, terima. Emang sekarang kita lagi dibagi segini, biar sabar ya, loh, biar sabar. Nah, tapi bininya iya bang, dapat seminggu aja tuh bini kita bilang biar sabar bang, biar sabar, sabar dulu, bininya. Hah? Kalau orang perempuan udah ngomong gitu, jangan kita lawan. Itu alamat bakal dapat duit. Beneran. Tapi nggak boleh disautin, kalau disautin gagal. Kagak pakai wiridan, kagak wiridan, ini ilmu ngepet. Jangan diladenin, diemin aja. Lu biar sabar ya, sabar dulu bang. Ya, capek sih berumah tangga sama abang, kagak ada senangnya. Jauh perempuan dramatisir kenal. Kita diem aja, bikin kopi, kita tinggal keluar kita merokok. Nah, dalam hati ini, bentar lagi gue dapet duit. Itu kata guru saya. Saya tuh dapet ijazah dari guru. Cuman alhamdulillah, ini saya makanya belum pernah mau gitu lah. Maksudnya saya belum pernah dapet duit banyak, begitu. Ya. Nah, orang nggak bisa bersyukur kalau kagak redo. Hati mulai nggak seneng aja dapat nikmat kecil dari Allah, nggak bisa bersyukur. Ya, orang modalnya bersyukur tuh kirang dulu hatinya, sebagaimana aja ilmu pahamnya.